Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-temanku wabarakatuh. yang budiman, kembali lagi di Kritis. Keseruan cerita mistis. Di Kritis kali ini kita akan membahas keseruan cerita mistis lagi bersama narasumber yang berbeda ya tentunya. Kenalin dulu nih abang sepupu gua, namanya Bang Rija. Yoi. Bang Rija ini cukup jauh beda usia sama gua. Dulu juga kecil nggak main sama dia, tapi main sama adiknya, sama Bang Bagas gitu. Oh Tapi bagas, oh bagas. Bang Raja ini ya sedikit pasti pernah lah ngerasain ya. Sering. Bukannya sedikit sih, sering sih. Cuma gue emang jarang ngobrol juga sama Bang Raja, kan kebetulan Bang Raja juga udah berumah tangga gitu kan, udah tinggalnya udah nggak di sini. Itu tapi di kesempatan kali ini kita bakal ulas Ulas keseruan dong. cerita apa nih yang pernah Bang Raja alami sejak kecil ya kan sampai sekarang mungkin. Sebelumnya Bang, lu tipe orang yang sensitif gak sih sama hal yang gitu? Sangat. Kaget. Sangat. Kalau sensitif sangat. Bisa dibilang gift sih. Ya, kalau mau dibilang sensitif, ya dari kecil sensitif. Mungkin yang gue pikirin pertama kali, yang Bang Raja pikirin pertama kali tuh karena masih kecil mungkin ngerasain sensitif gitu ya Dari kan. umur berapa tuh? Kalau umur itu SD, sadar-sadarnya tuh SD, maksudnya kok banyak di temen-temen Bang Raja yang SD udah nggak ngerasain si sensitif itu, tapi Bang Raja sendiri masih Bang Raja ngerasain, masih tuh. masih entah itu di jalan. Dulu sih masih nggak bisa bedain, maksudnya kayak di jalan terus ngeliat orang duduk bengong pucet sendirian, itu masih nggak bisa bedain itu antara orang apa gimana tuh, nggak bisa bedain kalau SD tuh. dulu. SD Gila. itu SD jalan barengan tempat gelap, apalagi seringnya nih yang jarang lampunya sih maksudnya gitu. Kayak dulu tuh masih suka main tuh di uh, Al-Hima di Ya masjid di tuh masjid. ya. Dulu di masjid tuh zaman dulu kecil tuh kalau kita balik apalagi bulan puasa dulu, Ya. dulu tuh seringnya bulan puasa gelap kan, terus kita mesti habis sholat isya terus bolak-balik ya kan, masih suka bolak-balik di masjid karena anak-anak Main pada lah main di ya. depan, Iya. kita ke belakang, kadang-kadang mau kencingin sendiri atau Iya, minta iya temenin ya benar-benar. kan, minta temenin ke belakang. Nah itu banyak maksudnya kan, oh di masjid ada yang duduk tapi nggak wudhu, di tempat wudhu tapi nggak wudhu gitu, cuman duduk doang atau jongkok doang, tapi ada yang diri doang tapi diem doang gitu. Berarti benar-benar melihat jelas tuh. Iya, Maksudnya si sosok itu ya. iya, kalau dilihat ngeliat Keseringan jelas. nih, keseringan dari kecil itu apa yang dilihat? Kalau dari kecil keseringan itu lebih ke kayak orang, karena dulu aktifnya emang ya masih kecil, masih suka main masjid, di masjid bolak-balik maksudnya, yang keseringan kayak pakai baju koko kayak gitu-gitu, lebih kayak gitu, bapak baju koko sholat, orang sholat, atau lebih kalau dulu itu karena masih kecil mungkin ya, Iya. karena nggak terlatih atau nggak pernah diajarkan dan segala macam, lebih ke perwujudannya. Jadi lebih ke Seperti. perwujudan kayak orang doang, apa bayangan, kayaknya ada orang lewat deh, lebih kayak bayangan. Iya, iya. Kalau dulu tuh masih kecil tuh lebih ke kayak bayangan, kayaknya tadi ngeliat orang dari situ. Terus atau dulu dulu tuh rumah posisinya di sini, dulu posisinya di Dulu di sini, sini ya. dulu posisinya rumah di sini, dan nggak ngerti kenapa dulu entah mama nyokap itu ngeledek atau enggak, dulu tuh nyokap cuma bilang papa tuh punya jin ifrit, suka Ya, ngeledek gitu, nggak ngerti. Tapi masih emang kecil kalau lah ya iya, tapi dulu. kalau emang lo siang emang itu konteksnya selalu ribet nih sama hordeng yang srek 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 srek, ada tuh di rumah tuh kalau Selalu siang tuh. tuh, selalu tuh Siang nonton tuh. TV tuh siang sore srek 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 gitu. Itu dulu dari SD tuh udah ada kayak gituan. Terus Udah mulai yang ngerasain gitu ya. terus nonton TV ngeliat mama masuk kamar, posisinya nih posisinya nih TV, terus di sini kamar nih, Iya. rada nyerong gitu. Kalau dulu tuh di rumah di Iya. sini tuh kayak gitu, belakangnya dapur. Itu ngeliat mama tuh lagi masak emang di dapur, mama lagi masak di dapur, terus ada yang lewat nih masuk ke dalam, kirain mama masuk ke dalam Iya. kamar, terus mau minta jajan lah ceritanya, masuklah ke dalam kamar, set,
nggak ada orang dong Nggak di ada dalam. orang. Nggak ada orang di Wah, gue dalam. merinding sih. Nggak ada orang di dalam dan di belakang mama masih masak. Masih masak. Itu terus siapa? Padahal tadi ada yang masuk. Padahal ada yang masuk dan perwujudannya ya mama. Jadi ada Oh wujudnya. jelas tuh, dia ngeliat jelas. Jelas perwujudannya mama. Perwujudannya mama dan itu sering kalau untuk di rumah sendiri itu dulu sering kayak gitu. Sering tuh dari Sering. rumah ya. Dari rumah sendiri itu sering. Sering tuh. Tapi yang maksudnya hal-hal yang mengganggu nggak sih? Atau cuman dia nampakin doang? Awalnya sih ngerasa rada risih ya, maksudnya ya apaan sih kayak gitu ya. Iya. Itu sih, ya kadang kan kita juga kayak mau minta izin ke mama atau mau pergi lain segala macam jadi terganggu dong, maksudnya gara-gara itu kan jadi ngerjain aja nih orang Iya. udah masuk nggak ada orang ya kan, terus orang lagi di belakang atau nggak ada orang terus atau nyokap dulu tuh suka sepi gitu loh, mama tuh di rumah tuh sepi, maksudnya Iya. kadang suka di luar nggak ada orang dan kita rasanya ada mama di rumah ya kan, kita masuk ke kamar taunya nggak ada orang atau kita mau izin kan jadi susah karena nggak ada orang posisinya ternyata itu, tapi kita ngerasanya ada orang gitu di dalam. Tapi nggak yang mengganggu malam gobrak-gobrak apa? Enggak sih, kalau sampai malam banget tuh enggak. Kalau di rumah sendiri tuh Kalau di rumah sendiri enggak sampai kayak gitu ya. Jadi kan tadi SD udah mulai ngerasain gitu kan, maksudnya ngeliat gitu kan. Itu pertama kali ngeliat responnya gimana tuh, Bang? Karena respon masih kecil itu nggak terlalu gimana-gimana dan belum bisa ngebedain maksudnya itu bener orang atau emang goib, jadi masih biasa-biasa aja. Berarti dan perwujudan yang you lihat bukannya pocong atau kuntilanak? Waktu SD itu nggak terlalu seperti itu, jadi lebih kalau sekarang sih bagaimana bahasainnya kayak lebih ke orang-orang deket, jadi dia kayak nyerupain orang-orang deket, iya lebih kayak nyerupain orang-orang deket, kayak si ini lewat deh tadi, si ini lewat deh tadi. Kalau waktu SD kayak gitu, terus seiring jalan waktu kemari-mariin tuh makin jelas dan kayak di pinggir jalan, bahkan sampai sempet ada pengalaman yang rada ngelongkap jauh dikit ke depan itu, kalau ketemu di jalan itu sampai berhenti, jadi bang negesin dulu karena seperti anak kecil kayak ada perempuan duduk dia ya kita kasihan maksudnya ya, maksudnya ya di pinggir jalan ya manusiawi lah maksudnya gitu loh, ngeliat orang tengah malam nenek duduk tengah malam atau perempuan di pinggir jalan tengah malam, why maksudnya gitu loh, kenapa gitu, kadang sampai nanyain mungkin karena terlalu sering sama sudah deep, mungkin bagaimana ngerasainnya karena udah deep, karena mungkin ada saudara kita juga kayak Vika yang cuma bisa ngerasa ada ngeliat tapi yang baik-baik aja, maksudnya gitu loh, dalam hati yang wujudnya normal-normal aja, termasuk Vika tuh. Vika pernah cerita juga ke Bang Eja, dan Vika juga nggak tahu juga ternyata kalau Bang Eja itu bisa maksudnya kayak gitu. Pas Bang Eja bilang itu nanti makin kemari makin jelas kalau Vika emang pengen kayak gitu, tapi kalau emang Vika nggak pengen ya sebatas itu gitu loh, sebatas itu karena Bang Eja orangnya penasaran terus aja jadinya terus ngulik terus gitu loh. Akhirnya sampai di titik yang awalnya biasa aja mukanya, kita berhenti, iya tegur, kita tanya nongol muka aslinya. Nongol muka aslinya, jelasin udah dari kapan, udah dari di sini, dan itu ya maaf yang matanya sebelah, yang nggak ada matanya, mukanya ternyata dia bisa bekas kecelakaan. you sampai bisa ngobrol gitu? Iya, sesekali emang yang kalau konteksnya mungkin kalau kata Bang aja badan fit ya, maksudnya kitanya juga badannya fit. Kalau lagi Kitanya badannya fit karena kan itu ngaruh banget sama stamina dan yang pasti nguras mungkin di silat pun juga pasti ngerasain maksudnya energi lah ya, energi karena itu kan benturan energi. Bahkan di tempat makan pun kita juga kalau yang udah sensitif biasanya ngerasa di tempat makan pun, kalau emang biasanya pakai penglaris biasanya mual. Biasanya mual dimanapun dan biasanya kan konteks itu kan di tempat makan suka ada aja tuh yang pakai penglaris, meskipun nggak di semua tapi pasti konteksnya mual karena bersinggungan energi itu pasti mual, itu pasti mual, bahkan bisa ada yang sampai muntah itu kalau emang itu dia nggak kuat. Itu yuk berarti apa, ngobrolnya tuh gimana Bang? Ngobrol yuk ngucap atau dalam hati terus ada kayak yang bisikin? Berasanya kayak ngucap, tapi pernah barengan sama temen
dia itu ngeliatnya nggak ngucap, nggak ngucap. diem di pinggir jalan, nggak ada siapa-siapa, terus diem. Terus diem, lu ngapain, Iya. lu ngapain katanya, lu ngapain, maksudnya iya lu ngapain berhenti di pinggir jalan naik motor, karena waktu itu posisinya dua motor, Mm-mm. posisinya dua motor, lu berhenti, lu ngomong gitu. Terlihat seperti orang ngomong, gimmicknya kayak orang Iya, ngomong. maksudnya kayak ngangguk Iya atau kayak, kan. iya kayak lu lagi ngomong sama Iya. orang tapi lu nggak ngomong Mm-mm. gitu loh, lu ngapain gitu. Tapi Mungkin posisi kayak you posisinya ngobrol. kayak kita ngomong Iya, gitu, kayak lagi ya, ngobrol. kita lagi ngomong gitu, tapi kita nggak ngomong ngucap kayak lu ngapain di situ, Dia nggak denger lah. nggak denger gitu. lah gitu, nggak denger apa sih yang lagi diomongin itu apaan sih gitu. Gitu mungkin sebenarnya kita ngomong pun didengar gitu, atau kita nggak ngomong pun banyak banget aja nanya juga, maksudnya after kayak kejadian kayak gitu banyak temen yang emang bisa juga, terus mereka ngomong, bahkan kita nggak ngomong ya, bahkan ada yang lebih expert, waktu itu ada adik kelas banget jadi SMP, itu dia sampai ngomong, maksudnya bahkan kita nggak ngomong pun mereka tahu gitu, Sampai segitunya. sampai segitunya. Dan itu walau alam ya, maksudnya Iya, kita bener. juga nggak tahu Iya. ya, kan itu masing-masing kepercayaan, terserah sih, maksudnya netizennya mau mikirnya percaya atau enggak ya terserah gitu. Cuman kita nggak bisa maksain orang untuk percaya sama apa yang kita Iya. alamin juga, karena susah gitu, kita mau Berarti- nunjukin pun juga susah. Berarti you dikasih gift sama Allah yang bener-bener you bisa ngeliat, you bisa interaksi, ngerasain. Tapi spesifik banget ya kalau you ya. Mau dibilang spesifik bisa dibilang spesifik karena keseringan emang lagi fit, maksudnya apalagi sebenarnya kalau kayak gitu baru aja sih lebih ngerasainnya ketika kita capek justru malah. Kalau buat itu awam lebih ya, ini tuh. kalau buat ke awam kayak terapi gitu ya kan, kebetulan dan nurun juga ke anak gereja, dia pikir itu temennya gitu ya kan, dia taruh makanan di pinggir pintu, makanan banyak, jajanan dia gitu. Jajanan dia taruh makanan di pinggir pintu, terus pas dia nanya itu buat apaan kak, Buat gitu, siapa? buat siapa gitu, ngapain kok makanan taruh situ, Iya. kan banyak semut. Ya wajar dong kita Iya. nanyain, maksudnya kok makanan ditaruh situ sih, ngapain sih gitu ya, pada pintu kayaknya. Terus dia jawab cuma kata dia gitu, kasihan nanti dia kalau lapar mau makan. Dianya itu siapa? Kalau mamanya mungkin yang tanya kayak gitu ya kan, dia siapa? Dia siapa? Pokoknya karena maksudnya akhirnya ya karena kita tahu, jadi kita coba buat ngomong, jadi nggak gitu makanan dia, nggak itu gitu loh. Kalau kayak gitu kamu sayang makanan dan gitu. Dia bentar apa aja yang ngasih, cuman bisa kayak gitu doang, maksudnya kita cuma bisa ngejelasin sampai situ ke dia gitu, karena mungkin dia pun juga belum paham juga. Belum paham karena masih kecil kan. Oke, sebelum jauh nih kita ngebahas tentang di Ciputat dulu nih ya kan. Karena waktu itu kan sempat ngobrol juga di kritis bareng Abai itu tentang sekitaran rumah kita di Bang nih ya kan. Tentang sama Vika juga pernah ceritain rumah yang itu, rumah peninggalan ya, peninggalan. Ya kan, maksudnya sekitaran sini Ciputat, kita kan tinggal di Ciputat yang kalian tahu sendiri yang padatnya minta ampun, tapi sekarang udah padat nih ternyata ada hal-hal mistisnya juga, karena ya gue bukan tipe orang yang ngeliat, bukan tipe orang yang bisa interaksi, tapi gue bisa ngerasain sekali atau tahu-tahu udara dingin nih gitu kan, maksudnya wah dingin nih atau merinding kan, itu langsung ada kayak ngobrol sendiri aja ya, nih mau izin segala macam dengan hal-hal baik ya. Kalau hal buruk, nah ngomongin Ciputat kan kita emang lahir di sini kan, keluarga besar di sini. Sebelum you tinggal ke sana Bang, ada cerita apa nih di rumah di Ciputat yang sini nih, lingkungan sini lah, lingkungan sendiri. Saya pernah waktu itu lagi zamannya SMP, kalau nggak salah SMP. Udah SMP nih. SMP itu cerita SMP. Suka main musik lah di studio. Studio Spirit di situ. Ceritanya dulu tuh anak-anak tuh di studio tuh pada nginep. Sering nginep bawa di studio, bawa selimut, benar. Bawa selimut, nginep AC-nya doang. Ngarep AC sebenarnya, ngarep AC bener. Karena tidur di rumah nggak ada AC. Kalau tidur di studio ada AC-nya kan, dingin. Sama Om Jejen. Sama Om Jejen. Itu dari
sebelumnya itu pernah waktu itu mau Bang Jet suka latihan sendiri jadi suka main gitar sendiri, Masuk kadang-kadang aja studio sendiri. masuk sendiri. Dan itu posisinya sore. Ingat banget itu lagi ngomong sama Ilham TB. Tapi di jalan nih barengan nih, saya mau jalan ke studio, mengajar ke studio NTB. Kemana Jat lu? Kata dia. Asa gua dalam guling main gitar. Oh iya. Sampai depan sendiri, dia posisi di depan rumah Tekembar. Bang aja depan posisi pintu studio. Sekarang jadi rumah Dopa. Pas pintunya tuh buka, terus pas nengok ada yang lagi diri di tengah-tengah. Iya kan, karena studio gitu kan, iya, lorong. karena lorong. Jadi lorong dulu baru kanan kiri masuk studio. Merinding. Kalau inget itu termasuk yang takutin sih. Ada beberapa yang ngeliat tuh takut. Ada lontong berdiri di tengah studio. Posisinya pintu studio itu ada tinggi dan itu di tinggi di tengah. Buka terus TB masih diem di situ. Masih diem di situ. Karena masih komunikasi gitu, masih ngobrol. Terus pas buka nengok, males ditutup lagi. Terus TB nanya, kenapa lu Jat nggak jadi masuk? Nggak apa-apa, ntar aja lah gue mainnya. Nggak jadi. Tapi lu nggak bilang tuh apa? Nggak ngomong, agak jelas lu kata TB. Gitu. Karena posisinya mau ngejelasin gimana pun juga percuma gitu. Ini cuma kita yang lihat gitu. Ibarat kata itu disambut lah sebenarnya. Iya disambut, padahal mah lu ngapain lu sini lu. Cokin aja lu, katanya gangguin berisik sih. Itu salah satu kejadian di sore dan malamnya nginep. Oh di hari yang itu juga? Enggak di hari yang sama. Iya, cuman itu nginep posisinya. Itu SMA. Oh udah naik lagi di SMA nih. Karena waktu posisinya masih suka nongkrong di studio, anak-anak masih suka main di studio juga. Ceritanya berdua doang nih. Kalau masalah jajan pulang kampung. Itu cuma ada ayam Om Jiko waktu itu tinggal di Daung. Udah nggak tidur di studio, cuma lagi itu lagi main. Karena ada Om Jiko, Jat studio aja kata gitu. Nginep nih, nginep. Di waktu itu bawa sepeda dari Kedaung, ingat banget. Bawa sepeda dari Kedaung. Ingat lah kita ceritanya di tidur nih. Kalau lampu dimatiin, pintu emang dibuka. Jadi pintu studio itu dibuka, tapi pintu luarnya ditutup. Dikunci. Ditutupin kunci. Terus ya AC kita nyalain kayak biasa karena biar nggak terlalu dingin juga. Jadi dibuka. Lampu ya cuman lampu di tengah studio tuh, tahu tuh lampunya lampu ayam. Iya, lampu ayam. Cuma orang doang itu yang di tembok kan. Itu bikin iseng kan, bikin tambah iseng maksudnya. Tapi kalau buat tidur ya lebih nyaman kalau buat tidur. Udah lampu dalam studio juga mati, nggak kelihatan apa-apa selain lampu ayam itu yang di luar. Dan itu tidur. Nah tiba-tiba Om Jiko keluar. Keluar dulu deh, cing aja. Keluar lah dia. Itu tidur emang posisinya udah nggak nyaman, nggak tahu kenapa emang nggak enak tidur lah. Maksudnya gitu. Dan posisinya juga gelap, jadi kita kan nggak lihat apa-apa ya. Gitu. Even ayo bisa ngerasain atau segala macam atau lihat gitu. Tapi posisinya situ gelap, jadi nggak ngeliat apa-apa. Posisinya jadi nggak ngeliat apa-apa. Gitu. Posisinya cuma emang niat tidur pakai selimut, bawa selimut jejen tuh, inget banget yang tebel, adem banget ya pokoknya. Udah selimutnya keluar, diem lama tuh dia keluar. Tiba-tiba Bang aja denger suara sepeda. Cabut dia orang. Ditinggal cuman dia pikirnya udahlah tidur aja lah, biarin aja bodo amat lah gitu ya kan, toh emang juga biasa nginep di situ, jarang balik kan dulu. Nah di situ ya udah coba buat merem gitu. Tapi kan di dalam hati kan sadar maksudnya itu tuh sendiri gitu, itu tuh sendiri gitu. Itu jam 1. Jam 1-an tuh. Iya itu udah sepi banget tuh. Jam 1 udah gak ada suara apa-apa, apalagi di studio kan kita nggak dengar suara luar gitu loh. Samar-samar doang karena udah sepi banget itu juga. Jadi karena taruh sepedanya itu depan pintu studio, jadi kedengeran tuh suara sepeda di gue itu kedengeran tuh ya kan. Cabut ya orang ini kan, gak jelas kabur ya kan. Udah paksain untuk tidur, ternyata nggak kena nih mau tidur ya kan. Itu di belakang leher tuh gitu. Tadinya jauh nih. Udah balik selimut, tetap tidur, maksain tidur. Sampai airnya kenceng banget di belakang kuping. Di situ airnya ngeliling. Samanya aja. Terus bangun,
sok berani nih Iya, ceritanya bang. nantang lah ya. Set, jalan mau cabut nih teh, jalan pelan-pelan karena posisinya nih pintu studio di samping itu pas mau son, jadi pintu studio son, Iya. baru drum di sebelah sini. Nah pas mau cabut ke pintu itu soundnya bunyi Iya. sekencang-kencangnya, ngomong. Ih, kabur kabur buka pintu cabut, akhirnya tidur di rumah nenek, di depan rumah nenek Iya. pakai selimut. Subuh nenek bangunin, ngapain tidur di sini katanya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. itu serem campur kocak karena pas pagi ini bang, enggak apa-apa nek, Iya. tidur sini Itu pakai selimut. bunyi sana kayak storing gitu. Iya, sound storing dan kenceng. Pada Gitu. posisi mati tuh. Mati nggak dicolokin, maksudnya ya posisinya ya mati karena kan itu pakai stop kontak. Iya, stop kontak. Stop kontak yang di luar itu harus hidup dulu, stop kontaknya baru hidupin hidup semua. soundnya gitu. Itu posisinya mati karena kan nggak ada yang matiin, itu pasti kita matiin. Posisinya cabut. Tapi yuk tahu sosoknya atau cuma sekadar Enggak kelihatan karena emang gelap, semua karena nggak sempet juga buat pikirin buat hidupin rame biar kelihatan gitu. Yang ada nggak berani lah karena kan sebelumnya di pengalaman di SMP itu kan udah pernah ngeliat sosok yang ada di situ. Jadi lebih baik menghindari maksudnya karena Iya. si sosok lontong ini termasuk yang paling kita takutin gitu. Dimanapun bisa dibilang paling takut sama sosok itu. Kenapa tuh? Lebih ke nyambarin kalau kita mati nanti kayak gimana. Dan bang Sete pernah sampai tidur dan melek itu ada mukanya dia di depan muka, terus face bang Reja haji ya. Iya. Jadi itu yang bikin paling takut sih, kayak gambarin nih nonton mati kayak gini nih, gitu. Ini bayangin aja muka Ayu terus ada tanah-tanah kuburannya, muka Ayu sendiri kayak lagi ngaca tapi dia pakai kostum gitu, gimana. Kalau Ayu pernah pas prep doang. Kan kejang-kejang tuh maksudnya. Terus bangun kan, tahu-tahu dak muncul pocong bang. Kaget ya, 3 detik 5 detik mah ada dah. Wah langsung bangun tuh, astagfirullahaladzim, langsung capek buat tuh habis itu tuh. Itu sekali-kalinya tuh ngeliat. Iya, itu emang itu yang highlight kan segini dong nih. Iya. Cuman ada kuncupnya, mukanya hitam. Wah itu gila sih. Iya emang rata-rata yang ngeliat juga mukanya hitam, dan itu kan bete kalau ngeliat maksudnya kayak gitu terus muka sendiri gitu loh, gimana ya capeknya itu ya maksudnya. Itu baru banyak sih yang ngeliat sampai maksudnya pernah juga ngeliat yang rada tinggi, maksudnya dilihatnya kecil nih tapi pas dijelasin jelas kita apa kita negesin gitu, urusan negesin malah dia tinggi sendiri gitu. Emang banyak yang ngeliatnya juga perwujudannya kayak gitu dan beda-beda emang gitu. Nah kalau di sekitaran rumah nenek bang, yuk pernah ngalamin apa bang? Di sekitaran rumah nenek itu Aing nanti bukan pernah sih, emang sering itu kalau malam tuh bocah segede Nabil. Di jalanan ya? Di jalanan bocah cowok segede Nabil. Berarti valid nih, maksudnya si Abang ceritain ya kan, Pika ceritain, Bang Reja gue juga ceritain nih. Itu ada bocah kecil segede Nabil tuh, bolak-balik aja sini kan sekitaran jalan. Rutenya ya di jalan itu, masih depan rumah Pak, depan rumah nenek. Di situ udah bener padanya di situ aja udah. Itu kalau malam karena sekitaran jam berapa tuh? Kalau sekitaran di atas jam 12 sih. Di atas jam 12 udah pasti itu dia. Udah pasti dia patroli lah dia. Iya, kasarnya kayak orang ronda lah. Iya. Cuman dia doang udah. Dan ngeliatnya juga maksudnya nggak kayak ini kayak gimana sih bocah kecil dari yang listrik sama misle. Iya. Tapi dia positif atau negatif? Positif sih. Kalau menurut saya sih positif, enggak yang usil gimana dan nggak pernah nunjukin buat kayak tukang sepatu atau kayak gitu, enggak. Maksudnya karena kan di sini kita banyak orang ngontrak juga. Iya. Dan nggak pernah ada selama banget di sini sih nggak pernah ada report juga maksudnya ngelihat dia. Iya, terus kayaknya ya usil. Maksudnya Aing juga nggak pernah ada ini ada ini nih. Oke, maksudnya cuma yang cukup orang-orang yang tahu aja kan yang ceritain gitu. Selain itu kayaknya nggak pernah ya kalau di sini. Nggak pernah ada report juga, jadi ya nggak pernah diangkat juga jadinya. Maksudnya kayak dicerita kita biasa atau apa udah kita juga nggak pernah ada yang cerita, tapi emang ada. Terus apa lagi bang selain itu di sekitaran? Selain itu atau di rumah nenek? Pernah tuh di samping rumah nenek dulu ada mobil sama Feby warna merah. Warna merah pernah.
Bang Ade pulang dari studio kalau nggak salah deh, lewat tengah tuh lewat ya kan, pulang dari studio jam 1-an lah, setengah dua mau balik jalan itu lihat rumah nenek, lewatin mobil Bang Baby dong, karena posisinya rumah nenek dulu, mobil Bang Baby baru rumah Rizky, baru rumah Meja. Jalan ada cewek ini di jok belakang, ada cewek madep kemari aja, cuman titipan rambut. Brandingnya Lewat ada yang duduk di dalam mobil, cuman masa bodo amat, biarin aja udah, kalau emang di situ udah, karena udah biasa itu SMA posisinya, jadi udah masa bodo amat. Udah gak mau gubris lah sama kayak gitu udah biarin aja, foto kita nggak gangguin ya. Udah jalan masuk ke dalam rumah. Kebiasaan Bang Renja waktu di rumah di sini tuh, itu di rumah udah pindah di sini yang di depan, yang Pak sama nama Rizky. Nah itu selalu masak mie kalau pulang, makan dulu dah, baru tidur. Pastinya kita kan tidur di depan, maksudnya Bang Eja, Bagas, Papa kita tidur di depan, dan pintu itu nggak ketutup semua kan, bawahnya ya, kelihatan ada jalan di bawahnya. Masak nih ceritanya, masak. Nah dapur Bang Eja itu nih kompor di sini, tembok gitu, terus atas ini sekitar 2 meteran nih ventilasi masak. Dapur itu serem juga sih, karena kan belakang juga ada sumur kan. Iya pas banget belakangnya tuh sumur kosong, posisinya di situ kayak gitu. Nah masak mie lah ceritanya, masak mie, pas lagi masak mie nggak lama ada yang cium, aslinya gubris. Itu di posisi di dapur tuh, dapur di ventilasi. Di ventilasi itu kan dari bawah langsung 2 meter. Gitu suara siul kan, orang siul. Udah iya Bang Eja sambil nyanyi di mulut santai gitu, berusaha untuk santai, nggak terlalu enggak juga pertamanya, cuman kayak orang siul biar masak mie lagi. Nah sudah mau masak nih karena mie pakai telur kan biasa, ibu-ibu ya kan, udah mulai normal kan, udah mulai normal, yang ngaduk siulin lagi rada kencang gitu, tapi sekali doang, sekali. Dan habis itu nengok ke atas tuh, nengok ada dia yang tadi di mobil. Waduh, cuma di atas situ palanya, cuman di situ palanya posisinya lagi siul, gimana coba. Posisinya dia siul di situ, dan mau dipikirin pakai logika pun itu 2 meter, itu dia setinggi apa, berarti palanya ada di situ. Aduh anjing, setinggi palanya. Wah gokil. Lu pengen lempar rasanya, even itu udah biasa lihat, tapi sedekat itu. Nih deket nih orangnya nih kompor ya kan, nih kita nih kompor, jadi ventilasi nih segini, jadi berarti dia di sini nih. Lama tuh Yung lihat atau sebentar, pas banget ngeliat gitu, aduh pas banget lagi langsung buru-buru saya tekan tetep makan mie. Tapi dia udah nggak nyium lagi tuh, udah enggak, abis itu kan langsung cabut ke depan, nonton TV, makan mie, hidupin lampu kan, lampu udah dimatiin waktu itu, posisi Bagas sama Papa udah tidur, makan mie, keluar makan mie, tiduran. Tahu kan maksudnya di legend manapun juga, maksudnya kalau ada yang kayak begituan modelnya perempuan itu pasti kalau lewat ada pihak ayam biasanya. Ya kan, nonton TV udah malam dikecilin, terus pihak ayam dengan rumah. Nah itu jam setengah 3an tuh, kelar udah nonton lain segala macam, itu posisi udah tiduran. Jadi posisi tiduran gini, udah nyantai pas balik ini yang pintu Bang Eja tidur paling pojok, posisi pas banget pintu sini TV nyerong gitu kan, posisi gini, sini Bagas apa, terus ada salah pintu gitu kan, gitu kan suaranya, suara ayam lewat, yang kelihatan lewat itu bajunya doang. Suara ayam lewat ini bajunya doang, dia lewat bener mandi, tapi suaranya suara ayam. Lu tau nggak, ini gue syuting ini depannya nih jalanannya. Why are you crying? Jadi dia suaranya ayam, dia lewat tapi separuh bajunya dia doang itu putih gitu. Karena pintu-pintunya kan jadi itu udah ada doang itu ngambang begitu, dia bolak-balik. Tapi dia masih ada nggak kan? Kalau sekarang enggak sih, karena belum banyak perubahan juga.
atau dia pindah ke atas rumah nenek? Kalau yang di atas rumah nenek itu nggak ngerti beda lagi. itu dari yang di atas rumah nenek atau bukan, karena emang nggak pernah penetrasi sama sekali. Itu ngeliat juga sekali-sekalinya, bisa jadi mungkin itu di atas rumah nenek, karena kan di atas rumah nenek emang ada perempuan juga. Nah itu Ada itu pas perempuan buat juga. kamar. Ayo Mar. Iya, itu kan nempelnya pas buat kamar itu. Iya. Itu posisinya. Kalau dulu tuh zaman kecil itu pernah di rumahnya Wildan. Di rumahnya Dulu Wildan di tuh. rumahnya Wildan itu sampai hampir kebakaran. Karena posisinya Busa lagi kan. main, kita naruh lilin di atas, itu bang gue lupa sama siapa aja, sama Iip kalau nggak salah nih. Kita main, Wildan pulang kampung kalau nggak salah, bokap Wildan pulang kampung. Yang Terus di atas di itu atas kan. itu bisa dibuka. Iya. Busa Jadi, mulu kan yang itu. dia nyambung ya, itu kan buat angin busa. Itu nyambung di atas. Itu udah ada posisinya si perempuan itu ada. Si perempuan itu udah ada di atas, cuman emang nggak tahu, emang lagi aja, emang lagi nyantai aja kitanya maksudnya. Adalah karena kita ramean juga. Emang lah nih bisa dibuka nih, kita buka nih, emang bangor waktu itu, maaf ya Wildan. Kita naik masuk ke dalam, kita taruh lilin di jendela itu. Iya. Di jendela itu. Pasti masuk ke situ. Buat masuknya. Itu masuk, kita main, dengan segala macem. Kita nggak sadar ternyata itu nggak ada orang di bawah. Pulang kampung semua, nggak ada orang. Logiknya lampunya mati, nggak ada orang atas juga mati. Logiknya itu nggak ada orang. Tapi sekelebatan kita itu ngelihat kalau di bawah itu nyala lampunya. Semua yang main di situ tuh. Iya, hampir semua itu kan, iya, mereka pikir tuh nyala gitu. Dan Bang Ejep pun juga ngeliatnya emang nyala gitu, maksudnya gitu. Tiduran, cek dibusa, itu posisinya kita itu ada Dona kalau nggak salah waktu itu. Mas Dona, iya kalau nggak salah waktu itu Mas Dona, Mas Dona sama gue sama Bang Ejan, jadi kita bertigaan gitu. Itu tiduran di busa, dari bawah ada yang nonjok, buk begitu, bawah ke atas aja itu tinggi. Karena kan dia triplek doang ya, bukan? Iya, kayu-kayuan gitu doang. Kayu doang posisinya. Bukan tembok. Kontrakannya dia itu atasnya itu tuh bukan coran kayak gini, itu kayu doang. Kayu itu ada triplek. Buk ada banyak begitu. Dan itu ngerasa ini kalau nggak salah Bang aja di tengah, terus kalau Dona di kanan kiri ya kalau nggak salah. Jadi posisinya pokoknya di tonjokannya itu Bang aja di tengah ngerasa, di sini pas tonjokan Iip kalau misalnya sebelah kanan itu ngerasain cuma di tangan sebelah kiri. Jadi ada porsinya nih. Si Don sebelah kanan madep ke Bang aja, ngerasain cuma di tangan sebelah kanan. Jadi itu berasa kayak tangan cuma segede gitu tuh, berarti kan gede tuh, selebar segini. Selebar segini kita nih. Iya dapat semua. Yang kanan setengah-setengah doang. Iya, setengah-setengah doang. Berarti kan ketaker tuh semuanya. Dan bikin lagi ngelongok. Bang aja sempet ngelongok ke bawah lagi. Dan itu lampunya mati semua ternyata. Itu merdeka. Karena emang itu seru banget sih di atas tuh dulu, busa gitu kan, loncat-loncat. Iya. Ternyata di balik itu pas nengok itu hitam, nggak ada, kosong. Emang nggak kelihatan sosok apapun. Tapi ya mungkin kita semua pada tahu lah maksudnya sosok yang segede gitu itu apa. Yang tangannya bisa segede gitu itu apaan maksudnya gitu, dan itu posisinya tinggi lagi. Lu tau nggak itu yang diceritain sambil sama gua. Sambil ngerehan kebetulan. Gua posisinya nempel temboknya, gila, nempel banget temboknya itu. Terus kayak gitu bak-buk terus ngeliat itu di bawah mati, kita cabut bertiga, langsung cabur. Dan itu yang dibilang hampir kebakaran itu karena pas kita cabur itu lilinnya jatuh ke busa. Dan alhamdulillah sempet kita ngecek ternyata lilinnya mati, udah langsung cabut seadanya, nggak pakai nutup lagi, kagak ditutup lagi tuh, bodo amat. Jadi kita cabut turun dulu, cabut turun ke bawah. Itu kusut sih. Cukup banyak berarti maksudnya. Iya, kalau buat di sini sendiri maksudnya Bang aja sekitaran dari sini dari rumah ke rumah itu lumayan sering kalau yang kayak gitu-gitu. Mungkin sosok yang kayak si perempuan atau yang gede itu ya Bang aja ngeliatnya cuma di daerah mana, maksudnya keseringan. Kalau buat daerah sini ya, terlepas dari yang daerahnya Paci Sopat, keseringan sih di situ. Karena di sini kan juga tanpa disadari kan banyak sumur juga Bang. Iya, banyak sumur. Pertama di rumah nenek,
di rumah nenek di belakang rumah Sumanti Ayu juga, dulu kan. belakang rumah Ayu sumur juga, terus di rumah Iip Rumah Poksop Ii, di Poksop. kolong tangga. Dulu yang di sini belakang tuh pohon jambu ya Ada kan. Bagabol itu sumur, Pani Itu kan maksudnya sumur. kalau yang pernah saya baca ya, maksudnya kan kalau sumur ngebentuk segitiga gitu, kalau itu udah ada kerajaan tuh. Iya. Kalau yang saya baca-baca, maksudnya saya nyari tahu, bukan kerajaan sih, maksudnya kayak pintu iblis gitu lah gitu. Hal-hal kayak gitu. Kalau yang bentuk segitiga Kalau dikait-kaitin ya, padahal kan sebenarnya Iya. kita bikin sumur emang karena emang Iya. di situ aja gitu. Cuman Tapi sugestinya pas jadi saya, ke situ. wah, apa gara-gara ini gitu ya. Tapi kan ya nggak sebegitu hype-nya juga di sini masalah-masalah kayak gitu. Bahkan kalau masalah kayak gitu yang saya rasain kalau maksudnya di sini lebih yang mengganggu. Maksudnya nggak yang separah gimana lah, itu malah ngerasain mengganggu itu pas after married, pas sudah di belakang. Pas di sana Sudah di belakang. Itu baru ngeliat yang maksudnya dibilang jahat, iya jahat maksudnya gitu. kalau di sini mah ngejaga semua lah Di ya. sini iya kebanyakan maksudnya enggak bukan sosok yang usil sama orang, karena di sini banyak pendatang juga kan, tapi enggak ada yang sampai aneh-aneh lah gimana terus kayaknya pernah ada kedengeran pasti dari zaman Pak Reja sampai zaman sekarang nggak pernah ada yang saling gimana pasti maksudnya lingkungan kita juga kayaknya baik-baik aja kan. Iya. Maksudnya bukan maksudnya dari hal apapun ya kayaknya jarang banget kalau di sini. Kalau di lingkungan sini emang yang kalau misalkan dari hal negatif atau mungkin karena emang lebih rame karena di pinggir jalan kan. Kalau di lingkungan Raja sekarang emang di belakang kos ini itu masuk sepi. Nah sebelum ngomongin ke rumah yang mana nih bang, ada apa lagi nih, hal-hal apa lagi nih di sekitar ini yang pernah yuk ini alamin di